kakak aku tahu Andin, dari istri aku juga tahu Andin, dari teman-teman di radio juga tahu tentang Andin. Sampai anak-anak SMA sekarang pun tahu Andin. Oh, tahu dari mana? Gue nonton cuy di acara konser. Gila ini Andin yang secara umur ya terlihat masih muda sekali wajahnya. Padahal sudah 25 tahun berkarya di dunia musik. 25 tahun berkarya di dunia 25 tahun. Luar biasa, Tahun nggak ini. terasa ya. Rahasianya awet muda tuh apa sih Kak? Rahasianya Kayak tetap makanan bergaul sehat deh. dengan yang muda-muda. Bener banget sih. Berarti Cid. bukan bergaul sama kita dong ya? Iya, Kan kita bergaulnya udah ini luas. baper, Tommy langsung baper. Mungkin sama anakmu. Dia masih sekecil Tapi ini baik. kan. Masih kecil ini dia. Aduh. Oh jadi baca WhatsApp istrinya, maaf. Iya, masih ya. kecil ini dia. Oh ya ampun, itu teman aku sekarang Oh, kayak lagi gitu, teman ya? seumur begitu. Besti, udah besti. Tapi apa yang ngebikin kamu bisa tetap bertahan selama 25 tahun di dunia musik? Wah itu pertanyaan, baru pertanyaan pertama udah sulit ya. Karena sebenarnya selama 25 tahun itu tuh aku tuh bisa dibilang mungkin ya menjalani dari hari ke hari aja sebenarnya gitu. Tapi mungkin kan pasti di dalam 25 tahun ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya. Yang mungkin bisa jawabannya yang paling tepat adalah mungkin keinginan yang kuat untuk terus bernyanyi. Karena mungkin kan kalau hanya ingin bernyanyi tidak dibarengi dengan keinginan yang kuat, pasti juga ya kompetisinya sendiri juga soalnya Betul. sangat-sangat Regenerasinya ya kan. betul. Terus udah gitu keinginan yang kuat itu membuahkan mungkin jadi ada kemampuan beradaptasinya, mungkin strateginya, mungkin cara-caranya yang mungkin harus selalu dihadirkan tuh yang seperti apa, seperti itu sih. Jadi aku merasa ya mungkin it takes teamwork juga sebenarnya untuk bisa sampai di 25 tahun ini. Oke, Andin, kan 25 tahun berkarya. Gimana rasanya sudah sejauh ini? Rasanya lucu. Karena maksudnya begitu aku berdiri di sini, sebenarnya aku ngerasa agak begini-begini aja gitu. Maksudnya ya aku kan jalanin day by day gitu dari 25 tahun lalu. Tapi terus pas ngelihat ke belakang ternyata udah banyak banget yang dilaluin gitu. Dan ternyata sudah selama ini, sudah sejauh ini aku sangat bersyukur sih gitu ya, karena ternyata bisa survive dari keadaan-keadaan yang menurutku rasanya sulit sekali untuk dijalankan atau kayaknya nggak mungkin nih gitu. Masih bisa nggak ya gitu, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan ke diriku sendiri maupun aku tanyakan juga ke suamiku atau ke ibuku gitu, kayak mungkin nggak ya gitu, kayaknya rasanya tuh udah akan kehilangan karir atau kayak udah stop gitu, cuman ternyata masih bisa dijalankan sampai 25 tahun ini. Keren banget ya. Kalau umur berkarirnya udah 25 tahun kan nggak bisa dibilang sebagai yang masih ecek-ecek Kak. Kamu pasti Udah, banyak yang udah menganggap kamu pro. sebagai senior. Iya. Tapi gimana caranya kamu bisa tetap humble seperti ini gitu? Jadi aku tuh juga punya mindset kayak forever newbie gitu sih sebenarnya. Iya maksudnya seumur hidup aku tuh ya anak baru belajar gitu, karena memang sebenarnya walaupun secara usia karir udah 25 tahun, secara itunya mungkin sudah dianggap senior karena sudah lebih lama ada di industri musik, tapi banyak hal baru juga kok yang aku nggak tahu, aku belum tahu gitu. Karena kan dunia musiknya terus evolving, industrinya terus evolving. Banyak hal yang aku justru belajar dari staffku yang para Gen Z gitu, misalnya what's going on sih, oh, ini caranya gimana sih, ini tuh oh gitu ya. Terus musik yang keren tuh kayak apa sekarang gitu. Dan aku nggak malu untuk bertanya ke mereka dan untuk minta referensi dan untuk mengakui bahwa misalnya aku terinspirasi dari penyanyi A gitu yang mungkin secara usia karir tuh belum sejauh aku. Jadi yang aku idolakan itu bukan hanya semua yang ada di atasku, tapi semua yang mungkin usia karirnya jauh lebih di bawahku, tapi menurutku keren, ya aku akan stated bahwa lo keren banget, apa yang gue bisa belajar dari lo gitu. Gak usah gengsi ya. ngeliat Iya, orang lagi kayaknya bilang, gitu. "Betul." Harus terbuka, open. Iya. Iya, karena ya aku juga yakin sekali sih bahwa kita tuh in a way pasti butuh belajar dari siapapun gitu untuk bisa terus bertahan dan terus berkarya. Oke, Andin ini kan memulai dari usia yang sangat muda ya.
Iya, dari 14 tahun. Dari 14 tahun, nah gimana tuh? Masih ingat nggak momen-momen awal waktu pertama kali manggung, tampil, bernyanyi depan orang banyak? Masih berasa nggak ingat-ingat gimana deg-degannya? Masih inget banget. Jadi 14 tahun itu bisa dibilang usia yang sangat-sangat muda untuk mengawali karir kan. Dan pada saat itu kenapa aku ingin jadi penyanyi adalah karena aku suka nyanyi. Jadi aku tuh nggak punya... Bukan didorong sama orang tua kamu buat tampil? Iya, enggak. Emang Kok dorongnya Emang begini? pengen dari kecil tuh suka nyanyi gitu. Terus karena hobi. begitu guru nyanyiku waktu itu bilang kayaknya Andin bisa nih jadi penyanyi gitu. Terus orang tua aku bilang, oke deh kayaknya ya udah kita support gitu. Nah cuman ibuku juga bilang waktu itu kamu boleh jadi penyanyi cuman nggak boleh tinggalin sekolah ya gitu. Makanya Sudah diwanti-wanti sekolahnya sejak pun awal. sampai kuliah juga semuanya beres gitu. Cuman satu hal, aku tuh jadi penyanyi karena aku suka nyanyi. Jadi di saat itu aku tuh nggak kepikir apakah suatu hari misalnya nyanyi itu akan jadi profesiku yang aku tuh akan mendapatkan uang dari situ gitu. Ataukah kan sukanya nyanyi tapi nggak tahu apakah harus kayak perform di depan orang banyak itu strateginya seperti apa, terus nanti tuh bagaimana kalau misalnya harus tour dan segala macam tuh nggak kepikiran gitu karena suka nyanyi sesimpel suka nyanyi aja. Nah jadi awal-awal nyanyi itu aku mengalami banyak sekali tantangan gitu kayak nggak tahu bahwa industri musik tuh ternyata ada juga ya senioritas gitu kayak mengalami bullying gitu tuh nggak kepikir gitu bahwa akan nyemplung ke itu situ ya, gitu. yang penting nyanyi Terus aja. misalnya kayak misalnya di atas panggung gitu kan nyanyi nih, terus ya kalau dulu nyanyi waktu masih kecil kan kayak semua orang tepuk tangan gitu. Tapi begitu udah jadi penyanyi kan ada ya orang-orang yang kayak misalnya nggak merhatiin, ngobrol, lihat handphone dan segala macam. Lalu aku di panggung tuh kayak ini gimana nih gitu, terus aku mesti gimana nih, apakah aku ngerasanya apakah gue nggak menarik ya gitu, kayaknya aku harus melakukan apa nih supaya mereka jadi ngelihat ke aku gitu-gitu. Jadi banyak sekali deg-degannya dan bisa dibilang sebenarnya belajarnya ya sambil jalan gitu. Udah jadi penyanyi baru deh belajar di atas panggung gitu. Keren. Learning by doing. Nah ini ada pertanyaan nih dari Instagramers di Okezone. Nilai apa yang pengen Andin terus sampaikan lewat karya musiknya? Musik, luar biasa pertanyaan. Aku tuh percaya bahwa musik itu dan lagu terutama itu adalah doa gitu ya. Jadi makanya aku tuh hampir agak nggak pernah menyampaikan sesuatu yang sekiranya kayaknya melenceng dari nilai yang aku percaya gitu. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh kepengen semua orang yang mendengar itu feel inspired, yang pasti happy juga, dan kalaupun lagi merasa sedih atau merasa galau gitu ya atas lagu yang aku nyanyikan, aku tuh selalu punya kayak konklusi gitu, jadi nggak membiarkan galaunya berlama-lama gitu. Jadi melalui lagu itu pun biasanya aku punya konklusinya gitu. Jadi ya aku berharap semoga lagu-laguku tuh bisa jadi penyemangat hidup, bisa menambah nilai dan menambah arti kehidupan itu sendiri gitu. Oke. Nah, denger-dengar katanya Andin ini baru ngerilis lagu judulnya Ujung-Ujungnya Kamu. Yes, kalau ini betul. lagunya tentang apa, Kak? Kalau lagu Ujung-Ujungnya Kamu sebenarnya ceritanya awalnya banget tentang aku sama Mas Ipe. Karena kan aku kenal sama Mas Ipe udah kayak dari tahun 2002, tapi baru nikahnya tuh 2012 gitu. Jadi Lumayan panjang ya, 10 along the way itu Wah, sebenarnya keren ada banget. kayak perjalanan adventure yang luar biasa dari aku sendiri, terus Mas Ipe sendiri gitu. Tapi akhirnya ternyata ujung-ujungnya sama dia juga gitu. Pengalaman pribadi Jangan ya. lupa dengerin ya, udah ada digital streaming platform. Ini kalau nggak salah nih yang ngebikin tuh ada kolaborasi sama Clara Riva dan juga Betul. si Clara Riva. Betul. Banyak banget lagu. Clara Riva yang itu buat- dia benar-benar luar biasa. umurnya masih sekali. muda tapi banyak Dan lagu dia yang- cepet banget Benar. kalau misalnya ngarang lagu. Dan Keren perkumpulan banget. Sik ini digadang-gadang juga sebagai salah satu Betul. perkumpulan yang Wah, Sik melejit. juga hebat banget. Jadi pokoknya duo ini tuh benar-benar luar Kolaborasi yang biasa keren banget. ya. Gimana akhirnya kamu bisa mengumpulkan orang-orang ini untuk membuat proyek ini? Iya, satu hal sih sebenarnya untuk membuat project ini memang aku ingin bekerja sama specifically dengan dua yang satu composer, yang satu music producer, collective music producers ini karena aku belum pernah kerja sama dengan mereka. Dan jadi aku memang ingin sekali bisa bekerja sama dengan mereka-mereka yang aku rasa kayaknya bisa memberikan warna baru terhadap musikku tapi tanpa meninggalkan keandinannya gitu. Kalau ngomongin keandinan, kan kamu dulu juga pernah nyanyi lagu pop bareng sama Ungu. Betul. Terus kamu belakangan juga tadi yang lagunya dengerin sudah mulai pagi-pagi ya? jazz gitu kan. Kalau misalkan ada acara jazz juga muncullah seorang Andin. Ini sebenarnya Andin ini Apa musiknya mau seperti apa pindah sih, Kak? genre atau setia di Aku genre? tuh
tidak merasa bisa didefinisikan dengan satu jenis musik gitu, karena aku merasa musik itu kan adalah aku itu adalah musik gitu, dan aku sendiri itu tuh elemen dan layernya tuh ada banyak sekali, kadang Andin begini, kadang Andin begitu gitu, aku tuh tidak hanya satu mood saja. Jadi ketika ngomongin tentang musik pun juga seperti itu, aku kalau ditanya musik apa yang membuat aku merasa pulang ke rumah, itu adalah musik jazz gitu. Setiap kali aku nyanyi lagu jazz, ya that's my root gitu. Tapi aku juga tidak ingin dikotakkan Andin itu penyanyi jazz gitu, sehingga dulu ketika orang tuh mengkotakkan Andin adalah penyanyi jazz, akhirnya ketika aku nyanyi lagu pop seperti haram hukumnya gitu loh. Jadi aku ngerasa aku kan manusia, aku bebas dong bereksplorasi gitu. Makanya sekarang kalau ditanya Andin itu seperti apa? Andin itu ya seperti Andin. Kadang aku bisa jadi bisa nyanyi jazz, pop, R&B, hip hop dan segala macam. Pokoknya you name it, asal aku suka, aku kepengen, kenapa aku nggak lakukan? Mumpung masih ada kesempatannya, mumpung masih ada kemampuannya, mumpung masih cocok. Cocok dong. Nah kan sekarang nih kalau kita lihat musik sekarang nih beraneka macam ya. Betul. Dan mungkin ada nggak kepikiran oleh Andin bahwa kayaknya gue udah nggak sanggup lagi nih bersaing, atau justru itu malah mendorong Andin untuk lebih berkreasi lagi, lebih menghasilkan musik-musik yang lebih dinamis gitu. Ya, sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang persaingan, pasti nggak akan ada habisnya. Karena dalam satu hari aja tuh konon ribuan orang yang mengeluarkan single. Jadi ya udah pasti kalau mau ngomongin pusing ya pasti pusing gitu. Makanya sebenarnya nilai utama yang kita kedepankan ketika mengeluarkan sebuah single, akunya harus content dulu, maksudnya penuh gitu, rasanya full dulu karena seneng sama karyanya. Jangan sampai memang mengeluarkan karya karena pengen saingan, terus ternyata kalah saing kan jadi udah gue nggak suka, kalah saing lagi gitu ya. Kalau misalnya ini kan lebih, kitanya juga lebih ngeflow aja gitu. At least I love the song gitu, aku seneng nyanyiinnya, aku seneng bawainnya, dan aku yakin ini bisa punya pendengarnya sendiri gitu. Nanti masalah persaingan ya nanti aja dipikirannya mungkin dengan alam semesta. Itu berjalan dengan waktu aja ya. Tapi kan tadi Kak Andi juga cerita, sekarang persaingannya banyak. Yang tadi juga sempat dibilang faktanya bahwa konon dalam satu hari bisa sampai banyak banget. Ribuan. Musisi ribuan yang membuat lagu baru. Nah sekarang ada lagi Kak yang namanya AI music. Itu lebih AI bisa ngebikin musik. Wah, Kamu itu memandang saingannya sama robot kan? dalam membuat musik seperti apa Kak? Dalam dunia musik atau dalam membuat musik atau dalam membuat lirik kah atau riset kah? Kamu memandang AI seperti apa? Tapi sejujurnya AI juga membantu dalam keseharianku gitu. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan AI 100% gitu, karena ada dua alasannya. Karena yang pertama, AI kan juga dibuat sama manusia juga nih ceritanya. Jadi kalau dari aku pribadi, alasan yang pertama adalah kalau kita mengandalkan AI 100%, lama-lama otak kita tumpul juga. Sangat banget gitu. Kitanya sendiri juga justru jadi dikendalikan gitu. Ayo lo minta tolong gue gitu. Jadinya kitanya sendiri kayak tidak ada drive untuk untuk berkarya dan membuat, dan makin lama makin nggak bisa jadinya gitu. Yang kedua, sejauh ini, makanya aku nggak tahu kalau kedepannya ya, sejauh ini karya-karya yang dibuat sama AI, baik itu tulisan maupun lagu, lirik dan segala macam, itu juga masih sejenis gitu loh. Jadi agak terlalu kelihatan juga sebenarnya. Makanya aku bisa bilang bahwa AI mungkin bisa menjadi teman brainstorm atau inspo dan segala macam, cuman tetap warnanya kita itu ya harus kita yang bikin. Karena kalau semuanya pakai AI, warnanya seragam semuanya satu dunia kita harus gitu. ada di atasnya AI ya. Betul. Iya. Nah, apa yang membuat Andin semangat nih berkarya 25 tahun? Yang membuat aku semangat yang pertama adalah karena 25 tahun ini adalah sebuah momen ya kan. Semua orang pasti punya monumental moment gitu di dalam hidupnya mereka. Mungkin kalau ulang tahun ke-17 pengennya dirayain gitu. Dari aku pribadi mungkin dari beberapa tahun yang lalu kepengen banget di 25 tahun berkarya ini, kepengen banget bisa men-celebrate gitu. Nah dengan cara apa? Dengan cara konser. Kenapa aku pengen celebrating? Karena menurut aku ini tuh adalah salah satu angka yang ya luar biasa ya, kayak silver anniversary gitu ya, 25 tahun. Dan yang pasti di usia karir yang ini dan di usia hidup yang udah 40 tahun ini, aku cukup mendapatkan banyak hal yang bisa aku share. Aku
sudah cukup berwarna untuk bisa menceritakan kepada dunia, dan aku juga ingin bercerita khususnya ke teman-teman musisi yang lain bahwa bisa kok memiliki karir yang sustainable gitu. Bahkan kamu juga berencana membuat Suara Asmara ya, Kak? Iya. Dan bahkan dengar-dengar katanya music directornya itu ada Tohpati. Betul. Nah ini kapan Kak? Kan kita pengen Keren melihat banget tuh nama-nama perayaan 25 besar, tahun. betul. seorang Semuanya Andin. pokoknya kamu harus datang Pastinya. ke konser Suara Asmara tanggal 15 November 2025, itu 25 tahun aku berkarya. Nanti music directornya adalah Mas Tohpati dengan Tohpati Jazz Orchestra. Wah, nggak kebayang kerennya kan Oke Zoners, pasti penasaran banget. Jangan lupa ya, tunggu aja konser 25 tahun Andin. Yes. Dan obrolan mengenai 25 tahun konser Andin ini juga Aduh, sebenarnya masih katanya banyak yang Mbak kita Andin harus bahas ya. Harus segera segera bergegas ya. Iya, buat Karena habis ini mau persiapan. jalan-jalan ke Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading Kelapa ya. Gading. Itu tadi udah benarkan informasi dari NTMC juga, jadi Wah, informasi lalu lintas. udah. Andin terima Keren. kasih udah ngobrol. Terima kasih, aku pamit duluan ya. Aku Thank makasih you, banyak terima kasih loh banyak. mau datang ke Silakan Morning dilanjutkan Zone. sampai 1 jam. Sampai bertemu lagi di konser Suara Asmara. Harus datang. Pastinya. Alright, thank you. Aku pamit duluan, Iya. bye. Nah, saya